akan mempresentasikan hasil apa yang saya kerjakan. Terlebih dulu saya perkenalkan nama. Nama saya Firda, saya berasal dari Sumba Timur. Sekarang saya sedang berkuliah di Sekolah Misi Interdenominasi Surabaya. Saya angkatan yang ke-16. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu hasil presentasi yang akan saya bagikan ke teman-teman, yaitu tentang manajemen eksternal, tapi bagian tentang manajemen waktu. Nah, kita ketahui bersama bahwa waktu itu adalah hal yang tidak dapat diulangi, tidak dapat dipercepat atau tidak dapat diundur. Dia berjalan sendiri. Kita tahu dulu waktu itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang definisi waktu. Definisi waktu yaitu waktu adalah perjalanan hidup dan sangat berharga dalam kehidupan, serta banyak orang tidak pandai mengelolanya. Jadi teman-teman, terkadang orang tidak tahu untuk menggunakan waktu dengan baik, mengelola waktu dengan baik. Terlalu banyak menunda-nunda pekerjaan, terlalu banyak main handphone. Nah, itu hal-hal yang akan menunda pekerjaan kita, yaitu yang menyita waktu kita yang tidak kita sadari. Jadi dalam kehidupan kita perlu untuk menyadari waktu itu, betapa berharganya waktu itu. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga dan harus memakainya dengan bijaksana. Tanpa kebijaksanaan dan hikmat, tentunya kita tidak dapat mengelola waktu dengan baik, dan tanpa hikmat juga, tanpa kebijaksanaan juga, tentulah waktu itu akan terbuang sia-sia. Dan sebagai pemimpin Kristen, tentunya nanti kita yang akan diutus ke berbagai tempat untuk melayani Tuhan, tentunya kita harus tahu waktu kita dan tahu mengelola waktu dengan baik. Yang pertama, sebagai pemimpin Kristen harus sangat menghargai waktu dan harus mengenali penyita waktu pribadinya secara otomatis untuk menghilangkannya. Nah, pemimpin Kristen ini tentunya dia adalah orang yang mampu menuntun, yang mampu membimbing seseorang atau kelompok seseorang untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau yang sudah menjadi sasaran untuk mencapai sesuatu yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Jadi pentinglah pemimpin Kristen ini tahu dan mengenali penyita waktunya secara pribadi. Tentunya sebagai manusia yang tidak sempurna, kita tidak secara sempurna, waktu ini harus diselesaikan dengan baik gitu. Tidak sempurna kita menyelesaikannya, tetapi kita perlu mengenali penyita waktu itu. Nah, kita ketahui bersama. Nah, kita lihat di sini adalah penyita waktu adalah setiap kegiatan yang di luar kontrol dan memperlambat usaha menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Nah, penyita waktu inilah kegiatan-kegiatan yang di luar kontrol. Misalnya kita kerja dalam sebuah perusahaan, terus kita menghadapi secara masalah pribadi. Tolong jangan kita kaitkan masalah pribadi kita dengan pekerjaan. Pekerjaan ya pekerjaan. Masalah pribadi biarlah itu urus di dalam kekeluargaan atau di dalam apa yang di luar pekerjaan itu. Jangan sangkut pautkan itulah kegiatan yang di luar kontrol kita. Jadi harus tahu solusi bagaimana cara kita menyelesaikan kegiatan yang di luar kontrol dalam diri kita. Nah, terkadang juga kegiatan yang di luar kontrol ini akan memperlambat usaha kita menyelesaikan tugas. Itu sangat berbahaya jika kita tidak mengenali penyita waktu ini. Misalnya kita mau ujian gitu kan, tapi karena kita dikasih HP atau ada kegiatan lain yang akan membuat kita masih lama, masih ada minggu depan kan, masih 2 minggu depan UTS-nya. Jadi ada minggu depan, minggu ini santai-santai dulu lah seperti itu. Jadi itu adalah hal yang akan menyita waktu kita, yang membuat kita tidak mendapat nilai bagus karena kurangnya kefokusan untuk belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyita waktu itu seperti apa sih? Nah, penyita waktu adalah antara lain menunda-nunda pekerjaan. Nah, menunda-nunda pekerjaan ini sangat berbahaya teman-teman. Ketika kita dipercaya
melakukan sesuatu tetapi kita tidak percaya diri kadang. Ciri-ciri yang menunda pekerjaan itu yaitu tidak percaya diri, takut penilaian orang lain seperti apa begitu, takut untuk memulai seperti apa, takut prinsipnya salah gimana ini gitu. Jadi dia berperang dengan pikirannya sendiri yang akan menunda pekerjaan. Ada juga terlalu bermain HP atau mungkin ada mau jalan-jalan, terlalu membaca hal-hal yang tidak penting, pemakaian telepon, kalau telepon tidak tahu waktu, hal itulah yang akan menyita waktu kita yang kadang kita tidak sadari. Jadi kita di sini akan belajar bersama-sama untuk bijaksana dalam menggunakan waktu. Yang kedua adalah penjadwalan waktu yang molor, yaitu misalnya waktu makan siang untuk yang bekerja di kantor. Waktunya makan siang kan jam 12, tetapi karena bercerita dengan teman atau apa sampai waktunya melebihi di luar yang sudah ditentukan, yaitu 1 jam istirahat misalnya. Tetapi karena makan siang itu cerita-cerita sampai 3 jam, tidak tahu waktu. Nah, hal itu akan membuat waktu akan molor, yaitu lembur kerja. Lembur kerja itu misalnya kerja di luar jam kerja. Misalnya jam kantornya pulang jam 4, tetapi karena tidak tahu mengelola waktu, makanya ia lembur kerja karena tidak tahu memakai jadwal yang baik, tidak tahu mengelola waktu dengan baik. Nah, kurang memperhatikan pengelolaan waktu yang baik. Nah, kurang memperhatikan pengelolaan waktu yang baik ini, yaitu orang tersebut memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu dia malas, gitu kan? Tidak mempunyai tujuan yang jelas, ada sifat buruk menunda-nunda, gitu. Jadi dia tidak tahu mengelola waktu dengan baik, pemakaian telepon yang berlebihan, bermain handphone juga, terlalu nonton drakor sampai lupa untuk belajar, nonton TikTok atau apapun itu kadang membuat kita tidak tahu, oh ini sudah berapa, tadi saya nonton baru jam 11 kok sudah 4 begitu. Itu akan pemakaian telepon juga dapat membuat waktu kita disita. Karena waktu itu kita tidak dapat putar kembali, tidak dapat ulang kembali, tidak dapat dipercepat atau diundur. Nah, membaca hal-hal yang tidak berguna, contohnya buku-buku yang novel gitu ya, hal-hal yang tidak berguna. Penetapan prioritas yang tidak jelas. Nah, penetapan prioritas yang tidak jelas juga ini dapat menyita waktu, yaitu tidak adanya prioritas, tidak adanya motivasi atau dorongan, baik itu faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Tentunya faktor dari luar itu dorongan dari orang tua mungkin atau apa gitu. Sedangkan faktor dari dalam itu dari diri sendiri. Kan itu tidak adanya prioritas, tidak adanya tujuan dan rencana yang jelas. Tentunya dalam sebuah organisasi kalau tidak mempunyai tujuan yang jelas, tentunya akan memboros waktu, semuanya sia-sia. Nah, kita akan lanjut tuh. Sekarang bagian B, mengelola waktu dengan baik. Nah, inilah cara-cara yang akan membuat kita dapat mengelola waktu dengan baik. Yang pertama, meluangkan waktu sesaat untuk menyelenggarakan inventaris waktu atau menyiapkan modal, misalnya anggaran, uang, tempat seperti gedung atau ruko. Nah, itu harus perlu dipersiapkan. Dalam sebuah organisasi, sebelum yang membangun organisasi itu, tentulah dia harus perlu menyiapkan modal. Dan yang kedua, mencatat rencana kegiatan yang dilakukan. Kita ketahui di bab sebelumnya, yaitu dalam membuat rencana sudah ada tugas dan tujuan. Tugas itu apa yang dilakukan oleh pemimpin itu, manajernya dan bawahannya. Perlu dia ketahui hal itu. Nah, tujuannya, nilai yang akan dia capai ketika ia mengarahkan untuk bawahannya untuk mengerjakan hal-hal tugas-tugas atau kegiatan yang sudah direncanakan. Tentulah ia harus tahu tujuan rencana itu dibuat, harus tahu rencana itu tujuannya seperti apa, jadi harus tahu itu. Nah, terus setelah membuat rencana dan di dalam rencana kan itu kan sudah ada tujuan dan tugas. Nah, dalam
Nah, membuat catatan artinya menyusun kegiatan-kegiatan yang akan mendukung rencana yang nomor 2 ini. Buat kegiatan-kegiatan begitu. Disusunlah kegiatan yang akan mendukung rencana dan tujuan yang akan harus dicapai oleh anggotanya atau bawahannya atau pemimpin atau manajernya. Jadi perlu pengarahan yang baik. Setelah membuat catatan dan susunan kegiatan, kita perlu menghitung waktu yang dipakai sesuai dengan jadwal. Misalnya tahun depan kita harus mencapai target gini. Terus kita harus tahu kapan selesainya, kapan dimulainya kegiatan itu, kapan diselesaikannya, kita harus perlu tahu itu. Dan tidak boleh menunda-nunda. Ingat kata, jangan menunda-nunda. Ketika kita sudah menghitung waktunya, itu ya sudah pas. Jadi kita harus menghitung waktunya dengan baik, yaitu kita tahu kapan dimulainya dan kapan selesainya. Dan itu yang akan menjadi target kita, sasaran kita untuk bisa mencapai apa yang sudah menjadi tujuan organisasi itu. Yang kelima, mengatur waktu yang dapat dikendalikan. Mengatur waktu yang dapat dikendalikan yaitu harus ditempatkan orang-orang yang betul disiplin yang dapat mengendalikan waktu dengan baik. Kalau salah orang dalam penempatan rencana, ya pastinya tujuan dan kegiatan yang sudah direncanakan akan percuma dan tidak akan dicapai dengan sempurna kalau waktu tidak dapat dikendalikan. Jadi perlu seseorang yang sesuai dengan kemampuan skillnya untuk ditempatkan pada organisasi itu. Jadi jangan salah orang. Nanti kalau salah orang, tujuan atau kegiatan yang sudah direncanakan maka tidak akan tercapai dengan sempurna. Mungkin dari 100% dapatnya 50%. Jadi kalau salah penempatan orang. Jadi dalam suatu organisasi itu perlu mengelola waktu dengan baik, perlu orang-orang yang jenius, yang ditempatkan pada tempat yang dapat sesuai dengan kemampuan dan skillnya. Nah, apa sih waktu yang dapat dikendalikan dan apa yang dapat dikendalikan, yang tidak dapat dikendalikan? Waktu yang dapat dikendalikan itu waktu kita harus bekerja sama dengan waktu. Ketika kita dipercayakan oleh sesuatu pekerjaan, tentulah kita harus fokus. Kita punya motivasi dan dorongan. Di dalam organisasi itu ketika tujuannya sudah jelas, pastilah ia dapat mengendalikan waktu dengan baik. Nah, waktu yang tidak dapat dikendalikan yaitu misalnya kita membuat rencana yang di luar keputusan-keputusan di luar kemampuan kita mungkin. Nah, itu perlu jangan menunda-nunda ketika pekerjaan itu sudah dipercayakan oleh kita. Tentunya kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi tidak sembarang mengatur karena waktu terus berjalan. Kalau kita asal-asal saja kerja, tidak ada prioritas dan tujuan, tentunya waktu yang tidak dapat dikendalikan ini, waktu yang terus berjalan ini akan terbuang sia-sia. Nah, kita akan lanjut berikutnya, yaitu sekarang kita akan belajar tentang sifat manusia dan waktu. Ada manusia kemarin. Di dalam buku teman-teman, di diktat teman-teman, di situ sudah jelas manusia kemarin adalah manusia yang membangga-banggakan prestasinya di masa lalu. Orang yang tidak mau bangkit. Dia hanya, 2 tahun yang lalu saya sudah dapat piagam, sudah dapat piala, sudah dapat hadiah-hadiah bermacam-macam. Sudahlah, yang penting sudah ada sebagai tanda begitu. Orang yang hidupnya sifatnya seperti manusia kemarin. Yang kedua adalah manusia besok. Manusia yang hanya berangan-angan tanpa terlaksana. Misalnya dia menginginkan mobil mewah atau rumah tingkat atau apapun yang dia inginkan, tetapi dia tidak mau bertindak, hanya berangan-angan di dalam mimpi saja dan tidak mau melakukan apa yang harus diinginkannya. Itu tidak ingin ia inginkan, tetapi tidak mau berusaha. Nah, sedangkan manusia sekarang ia boleh menoleh ke belakang, tetapi dia melihat, kesalahan ini yang membuat saya gagal di masa lalu. Kesalahan ini yang membuat saya tidak percaya diri atau banyak hal-hal di masa lalunya. Tentunya dia
lalu. Dia sadari kesalahannya di masa lalu dan dia hidup di masa sekarang. Dia